Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berharap dengan mendengar dan menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu jangan lupa, ikuti terus setiap episode Live Devotion Rokota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram Rokota Pujian. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Salam warga kerajaan, senang sekali lewat live devotion ini boleh bertemu dengan saudara kembali. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan. Hidup kita, saudaraku, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Waktu bangun tidur kita disuruh memilih apakah mau tidur lagi ataukah bangun kemudian mandi. Ada banyak pilihan di dalam kehidupan kita, tetapi satu hal yang sudah pasti, sewaktu kita salah mengambil satu pilihan, maka kita akan menerima dampaknya di depan. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat seorang pribadi, Esau. Dia anak sulung, tetapi firman Tuhan katakan, dia memiliki nafsu yang rendah, sebab dia berani begitu luar biasa menukarkan hak kesulungannya dengan hanya semangkok kacang merah. Demikian dengan banyak kehidupan kita. Saya percaya banyak juga anak-anak muda yang saya temukan, mereka rela untuk menukarkan iman dengan seorang anak muda, dengan seorang pria, wanita. Bahkan ada beberapa orang yang berani menukarkan imannya dengan jabatan. Nafsu yang sangat rendah sekali. Kebodohan yang dilakukan oleh Esau. Dia menukarkan kekekalan dengan kepanaan. Oleh sebab itu, hari ini kita seharusnya bisa belajar nafsu yang rendah yang dimiliki oleh Esau ini supaya jangan terjadi. Apa itu? Terlalu banyak sekali harta itu, kadang-kadang itu hanya sop kacang merah. Pria, wanita, bahkan pasangan hidup. Saya bertemu dengan banyak orang yang berani meninggalkan imannya, lari daripada Tuhan hanya untuk memilih sop kacang merah ini. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini memperingatkan saya dan saudara supaya kita jangan melakukannya. Kenapa? Karena engkau, firman Tuhan katakan, sebab kita ini sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, kita ini ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Harga penebusan engkau mahal. Jangan mau ditukarkan dengan sesuatu yang panah, dengan sesuatu yang hampa, sesuatu yang gak ada artinya. Hidup di dunia ini cuma sementara. Firman Tuhan katakan manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar semaraknya seperti bunga rumput, kemudian lenyap. Nggak ketahuan ada di mana lagi. Oleh sebab itu, mari jangan tukarkan hidupmu untuk satu perkara yang sia-sia, tetapi mari kita mau memilih pribadi Dia yang dimana kita akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Nah, jikalaupun sudah kadung, wah, seringkali kita menemukan memang sudah kadung, bagaimana ini? Oh, ini kebenaran firman Tuhan. Seandainya kita kabur, sudah kadung, mari datang minta ampun,
bertobat kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang salah, maka kasih karunia Tuhan itu yang akan menyapa hidup saudara. Dan saya menggaransi lewat firman Tuhan, keping-keping yang hancur berserakan secara akal manusia sudah tidak mungkin bisa pulih lagi. Satu gelas jatuh, brak, hancur, sudah berkeping-keping tidak mungkin pulih. Tetapi firman Tuhan memastikan sewaktu engkau datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Sang Kreator, Sang Pencipta, Allah itu sendiri, maka pemulihan pasti terjadi dalam hidupmu. Sebab buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itulah belas kasihan Tuhan yang menutupi setiap pelanggaran saya dan saudara. Nah, lewat Life Devotion hari ini, saya memperingatkan anak-anak muda, pilih yang benar. Di dalam banyak pilihan hidupmu, pilihlah untuk engkau takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat, permulaan daripada pengetahuan, permulaan kehidupan, dan hidupmu akan dipenuhi untuk diberkati, untuk boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.